Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. How's your life? Alhamdulillah sehat, berkah, dan semoga Allah jaga kita dalam kebaikan. Amin. Dan ini hadir jamaah dari Majelis Taklim yang banyak sekali yang hadir hari ini ya, para calon bidadari surga ini ya. Ya, ada dari Majelis Taklim Al-Ittihad Cikarang, Majelis Taklim Al-Munajat Cisaat Sukabumi, Majelis Taklim Khairun Nisa Tangerang, Majelis Taklim Al-Azhariyah Cikarang, Majelis Taklim Al-Inayah Tangerang Selatan, Majelis Taklim Abdullah Depsos Cikarang Barat, Majelis Taklim Al-Ikhlas Parung Bogor, Majelis Taklim Muslimat Salopah Tasikmalaya, Majelis Taklim Majelis Taklim Jamiatun Nur Cilegon Banten. Assalamualaikum. Jamaah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Baik berkah. Bu. Bedu mau tanya boleh? Ibu-ibu di sini menunaikan sholat karena sekedar kewajiban atau sudah menjadi kebutuhan hidup? Ya, yang mana Bu? Kewajiban apa kebutuhan hidup? Kewajiban, bukan kebutuhan hidup. Dua-duanya. Ya udah. Karena kan ada yang bilang sholat itu merupakan momen kita untuk berkomunikasi dengan Allah ya Bu ya. Soalnya banyak banget nih orang yang menganggap sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Yang mana kalau kita nggak sholat dibilang atau akan berdosa. Padahal sholat itu ibarat air bagi tubuh. Sholat itu ibarat yang artinya sangat dibutuhkan manusia agar memiliki kekuatan dalam menghadapi ujian. Nah pas banget nih hari ini ya jamaah akan dihadirkan tausiah untuk temanya kali ini adalah 5 waktu yang tak boleh sia-sia. Selalu dilakukan setiap hari, tapi sudahkah sholat itu jadi kebutuhan hati? Nah ini yang akan Hilman sampaikan untuk kita semua. Kalau itu langsung saja silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, siapa di antara kita yang ingin punya hati yang tenang? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang hidupnya ingin bahagia? Siapa yang urusannya ingin lebih lancar? Siapa yang ingin rizkinya makin berkah?
Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Bunda. Yang pengen punya hati tenang, hidup lapang, urusan lancar, rezeki makin berkah, satu amalan yang tidak boleh kita lalaikan yaitu sholat. Betul? Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Dan sholat itu sumber jalan keluar dari setiap kesulitan. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi bagi orang beriman, sholat itu adalah kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau udah butuh, berarti rindu dengan sholat. Betul? Kalau sudah butuh, saat kita sholat telat, saat kita lupa sholat, ada yang gelisah di hati kita karena ada yang kurang untuk kita hadirkan. Betul? Termasuk yang harus Bunda pastikan, ternyata sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sungguh sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka jangan kaget, amalan pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalnya. Betul? Dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, hancur agamanya. Betul? Maka siapa yang pengen hidupnya berubah, maka perbaiki sholat. Siapa yang hidupnya mau terjaga, jaga sholat. Siapa yang rezekinya mau lancar, jaga sholat. Karena mohon maaf, berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Betul? Mungkin hatimu kurang tenang, mungkin hidupmu kurang bahagia, mungkin rezekimu kurang lancar, mungkin persoalanmu seakan-akan jadi beban yang luar biasa. Cek, mungkin ada sholat kita yang tidak kita tunaikan dengan baik. Betul? Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu boleh tepuk tangan untuk Ahilman. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Amin, amin, amin. Baik, sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang nggak pernah sholat? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijah Hodijah dari Majelis Al Inayah
Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, tepuk tangan untuk ke Tangerang Selatan. Tangselnya di mana Ibu? Di Pondok Aren, Pak. Wah, dekat dong. Iya, Dekat. mampir, Pak. Iya. Mampir Pak katanya. Oh, maaf saya lagi kerja, Bu. Lagi. Nanti aja ya. Saya tunggu Pak Ustadz. Iya. Biasa. Izin AA mau Iya. tanya. Baik. Sekarang saya lihat semakin kesini-sini tuh saya semakin lihat. Lihat ah, semakin kesini semakin lihat. Kalau anak muda itu memahami sholat itu hanya kewajiban kepada Allah. Oh, oke. Kalau tidak disuruh, dia tidak melaksanakan sholat. Seperti anak saya punya anak SMA. Kalau di rumah, kalau saya bilang, sholat nak, ya ntar mah, sholat, saya ulang-ulang, baru dilaksanakan AA. Nah, kalau di luar, saya tidak tahu AA. Apalagi kalau saya di rumah memaksa dia, ayo cepet sholat. Dia tambah marah. Ibunya sholat tapi kan? Alhamdulillah Pak Ustadz. Iya, takutnya kan nyuruh-nyuruh, ibunya enggak kan? Ibu sholat Alhamdulillah. kan. Tapi waktu masih muda, Ibu gitu enggak? Enggak Pak Ustadz. Iya. Jadi saya ulang-ulang lagi sholat. Sholat. Kalau saya paksa, dia tambah bandel Pak Ustadz. Saya tahu sifat anak saya itu semakin saya paksa, dia semakin keras dan semakin bandel. Jadi saya usahakan ya terserah aja lah gitu loh. Nah makin lama saya sedih Pak Ustadz. Saya takut karena sholat itu adalah tiang agama. Dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul. Semakin dewasa, takut dia tidak sholat, terbawa sampailah dewasa. Saya sampai sedih kalau kadang, padahal saya suka berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh atau soleha kepada anak-anak kami. Tapi lingkungannya kan tahu sendiri Pak Ustadz sekarang itu. Lingkungannya begitu keras, kalau di rumah dia sholat, kalau mamanya di rumah Dia sholat. ya wallahualam. Iya. Kalau di luar rumah dia nggak tahu kita Bu, ya Iya. tanpa pengawasan kita. Saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz sedikit tapi menusuk untuk anak saya Pak Ustadz. Oh, Pak. Sedikit tapi nusuk. Ya nasihat tapi Pakai- yang mengenai hati anak saya Pakai tuh. jarum pentol Bu, sedikit tapi nusuk. Jadi dia punya kesadaran untuk sholat itu adalah kewajiban Betul. sebagai seorang muslim. Betul Ibu. Karena dia sudah menginjak umur SMA itu. Sudah balik lah ya Pak. Sudah balik. Sudah Itu kewajiban. adalah kewajiban. Kalau saya takut juga kalau mamanya saya biarkan gitu tidak sadar-sadar. Jadi mohon pencerahan sedikit tapi menusuk dan mudah dipahami oleh anak saya Kalau- Pak Ustadz. Jadi Baik. mohon pencerahannya Pak Ustadz sedikit tapi menusuk. bermakna. Oh, bermakna sekarang. Jadi menyadarkan kepada anak Ya, saya baik. kalau sholat itu adalah kewajiban. Betul, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya yang sepenitik mungkin. Sedikit tapi menusuk. Untuk masalah anak Ibu Baik. Yasmin ini ya Bu ya. Oh, Ibu Ijah Hodijah, jawab apa ke Yasmin? Silakan Hilman. Bunda, sebagai orang tua kita pasti ingin punya anak yang baik. Betul? Kita pengen punya anak yang soleh, betul? AA, dari mana mulainya? Kalau kita pengen punya anak yang baik dan anak yang soleh, jawabannya mulailah dari orang tua yang soleh. Banyak orang tua pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Banyak orang tua pengen punya anak yang baik tapi lupa jadi orang tua yang baik. Maka rumusnya, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Betul? Didik dirimu sebelum didik anakmu. Maka Bunda sayang, kalau Bunda bertanya gimana biar anak saya mau sholat, izin ya, belajarlah dulu jadi orang tua yang jaga sholat.
Insya Allah dari situ nanti kita turunkan apa sikap yang perlu kita hadirkan sebagai orang tua. Ada 3. 1, doakan. 2, ingatkan. 3, arahkan. Tuh 2, 3. 1, doakan. 2, ingatkan. 3, arahkan. Doakan, ingatkan, arahkan. Ulangi. Doakan, ingatkan, arahkan. 1, orang tua doa buat anak. Quran mengajarkan doanya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Betul? Rabbij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menjaga salat, wa min dzurriyyati, dan anak-anakku, wa taqabbal doa, ya Allah engkau yang mengabulkan doa. Pertanyaannya, kadang izin ya, kita jadi orang tua lebih sering menuntut tapi lupa mendoakan anak. Bunda tadi udah doakan, bagus, dan jangan pernah berhenti mendoakan anak. Karena di antara doa yang mustajab, doanya orang tua untuk anak. Betul? 2, ingatkan. Bunda harus tegas urusan sholat. Dulu orang tua kita mendidik kita keras atau tidak? Tegas tidak? Masya Allah, dulu kalau subuh kita belum bangun, air lah, betul nggak? Izin mohon maaf, kadang agak keras, dicepretlah sedikit, diingatkan sedikit, betul? Takut dulu sama orang tua itu. Sekarang mungkin agak beda memang zamannya, betul? Tapi kan dikerasin malah berontak, dikerasin malah marah, gitu kan? Gimana caranya? Berarti kalau lisan kita tumpul, pinjam lisan orang lain untuk ingatkan anak kita. Mungkin anak kita kalau sama gurunya didengar, kalau sama temannya didengar. Mohon maaf, kalau agak remaja dewasa sama pacarnya dengar. Tapi kadang sama orang tuanya nggak dengar. Maka izin bunda boleh minta tolong sama lisan orang lain yang didengar oleh anak kita. Betul? Baru yang ketiga, arahkan. Maksudnya cari pendidikan yang mengajarkan anak kita tentang pentingnya ilmu agama. Yang perhatikan, izin mohon maaf. Kadang bunda lebih bangga kalau anak juara olimpiade A, olimpiade B. Tapi kadang hilang kebanggaan kita sama anak yang pengen belajar ilmu agama. Bunda sedih kalau matematika anak kita nilainya 5. Tapi bunda nggak sedih kalau anak kita nggak sholat. Bunda sedih kalau rapotnya nilai merahnya banyak. Tapi bunda kadang nggak sedih kalau anak kita tidak sholat. Maka dari situ carilah pendidikan yang bisa mengarahkan anak kita bisa paham tentang pentingnya sholat. Dan bunda harus tahu teman-teman anak kita. Karena lingkungan itu berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Berteman dengan teman baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan teman buruk seperti berteman dengan pandai besi. Maka carilah lingkungan yang baik. Doakan, ingatkan, arahkan. Ulangi. Doakan, ingatkan, arahkan. Kalau sudah begitu, nanti anak kita bisa paham sendiri tentang sholat bukan sekedar kewajiban, tapi ternyata sholat adalah kebutuhan. Tepuk tangan untuk bunda. Baik, tadi disampaikan oleh Ahilman, jelas ya. Doakan, ingatkan, dan arahkan. Dan terpenting adalah ketika kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, kita terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang soleh bagi anak-anak kita. Dan doa orang tua lah doa yang diijabah oleh Allah kepada anaknya. Doa kepada anaknya ya Ahilman. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah bersama Ahilman. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.